Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Saham pilihan pertama datang dari AADI pemirsa, direkomendasikan buy, supportnya di 8375, resistennya hingga ke 9750. Kemudian DSSA juga direkomendasikan buy 38.100, resisten hingga 46.525. DSSA termasuk salah satu saham yang harganya termasuk yang paling mahal di Bursa Efek Indonesia. Kemudian Aman juga direkomendasikan buy 3.400 hingga ke 9.600 untuk Aman. Range-nya cukup lebar ini. MDKA supportnya di 6425, resistennya hingga ke 8075. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Luki, kita lanjutkan kembali Pak. Langsung saja untuk AADI, buy di level berapa dan pertimbangan direkomendasikan AADI ke dalam salah satu saham pilihan Pak Luki? Oke, yang pertama AADI, kemudian dilanjutkan dengan DSSA, Aman, ya, kemudian beberapa saham pilihan lagi yaitu MDKA. Nah, entry point tersebut adalah entry point di harga penutupan hari ini, ya. Artinya range hari ini masih menjadi entry point yang cukup menarik, oleh karena entry point tersebut memberikan potensial upside seperti level resisten yang kami sampaikan sebelumnya pada riset. Nah, untuk itu ada beberapa alasan dari setiap emiten atau entitas yang menjadi saham pilihan kali ini, yaitu sektor, ya. Secara sektoral adalah sektor pertambangan. Sektor pertambangan menjadi sektor yang sangat erat kaitannya dengan implied volatility. Nah, volatility tersebut akan menjadi salah satu trigger bagi sektor pertambangan, oleh karena sektor pertambangan pada awal tahun dapat menjadi pilihan, dan kebetulan energi sebagai makro indeks itu adalah sektor tertinggi sepanjang 1 tahun sebelumnya. Yeah. Jadi seluruh sektor di Indonesia energi menjadi unggulan. Nah, untuk itu rekomendasi mayoritas ada di sektor energi. Baik, ADI lebih kepada entry level di penutupan hari ini di 8925. Tadi dari sisi resisten untuk ADI sampai ke 9750. 9750 target sampai kapan Pak Luki? Target jangka pendek terutama dalam 1 atau 2 minggu ke depan, ya. Nah, saya melihat semua entry point ini adalah entry point jangka pendek dan masih menarik untuk referensi transaksi trading. Oke, saham pilihan kedua DSSA Pak. Buy di level berapa untuk DSSA? Oke, DSSA, kemudian dilanjutkan dengan MDKA, kemudian berikutnya Aman, hingga AADI tadi. Entry point ada di range penutupan hari ini. Oleh sebab itu, DSSA sendiri masih memiliki potensial upside. Kalau kita lihat background-nya, ini adalah perusahaan pertambangan terintegrasi dengan beberapa anak usaha yang dimana dipayungi oleh grup Sinarmas. Artinya DSSA walaupun kategorinya saham yang sangat eksklusif dan cukup mahal karena secara kategori itu digitnya juga paling banyak, ya, tetapi kami lihat masih memiliki potensial upside. Nah, untuk melihat DSSA bisa jadi mungkin harganya saat ini mahal, tetapi menurut pandangan kami belum tinggi. Artinya mahal belum tentu tinggi, dan itulah kondisi DSSA saat ini yang masih memiliki potensial upside untuk menguji level resisten. Baik, 46.525 di target resisten selanjutnya, sementara di penutupan hari ini masih di 42.100. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, Pak Luki, ada Aman Mineral. Anda juga rekomendasikan buy. Apakah buy-nya juga di level penutupan hari ini untuk Aman? Ya, untuk Aman, entry point-nya ada di level penutupan hari ini. Nah, cerita sedikit mengenai Aman, memang sejak IPO prestasi Aman sangat luar biasa. Karena rally sampai jelang hampir 6 bulan setelah IPO. Dan untuk itu
karena industrinya menjadi industri yang terpadu dengan beberapa wilayah yang memiliki deposit cukup menarik, dan kalau kita lihat beberapa profesional dan kepakaran yang ada di bidang pertambangan membidangi mengelola Aman sendiri, saya kira Aman ke depan cukup menarik, dan entry point saat ini justru setelah mengalami koreksi ini menjadi entry point yang cukup menarik karena Aman sempat ke posisi top line pada tahun lalu, dan ini saya kira angka 3.000-an atau 3.400 sebagai resisten point itu masih rasional, dan saat ini masih ada di awal tahun. Baik, penutupan hari ini 8.600 menguat di 5,52%. Intraday tertinggi sebelumnya sempat ke 12.200-an pemirsa. Kita bergeser ke saham pilihan yang terakhir. Pak Luki, ada MDKA Pak. Anda juga rekomendasikan buy di level penutupan hari ini kah? MDKA sebelumnya sempat naik tinggi kemudian kembali mengalami koreksi yang cukup dalam. Pak Luki, sempat ke 17.10 sebelumnya. Ya, balik sedikit ke Aman, saya melihat target Aman ada di angka 9.600 ya untuk jangka pendek hingga jangka menengah. Nah, kemudian masuk ke MDKA. Nah, MDKA dengan posisi resisten ada di angka 8.075. Jadi angka yang sedikit di atas angka psikologisnya, di mana angka psikologis ada di angka 8.000. Artinya target tersebut menjadi target yang realistis dengan kondisi penutupan MDKA pada 2 minggu terakhir ya di pembukaan awal tahun 2025. Nah, sehingga itulah target daripada MDKA untuk jangka pendek hingga jangka menengah di angka 8.075. Baik. Pak, saham pilihan yang direkomendasikan ada AADI, DSAA, Aman, dan juga MDKA. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita sudah sampai di segmen terakhir, Pak Luki. Kita lanjutkan kembali. Waktu kita cukup terbatas, Pak Luki. Langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Ada Bapak Rudi dari Karawang, Pak, menanyakan saham CBDK nih, Pak. Terkait dengan isu viral pagar laut, kemudian potensinya akan kemana? Hari ini koreksi 5,51%, sudah di 9425 teknikalnya, Pak Luki. Oke, saya akan langsung jawab secara teknikal, cepat dan to the point. Untuk sementara waktu hindari CBDK. Dari angka 9425, CBDK cenderung melemah untuk menguji level 9.400 hingga 9.385. Baik, Bapak Sihohtang dari Medan menanyakan saham PANI, Pak. Ini tampaknya saling berkaitan. Koreksi dalam masih berlanjut meskipun beberapa waktu terakhir PANI mencoba untuk memberikan perlawanan. Bapak Sihohtang dari Medan, support dan resistennya direkomendasikan masuk tidak, Pak? Atau potensi turun masih terbuka lebar untuk PANI? Baik, saya akan jawab to the point apa yang harus dilakukan ke PANI. Nah, hindari PANI untuk sementara waktu. Dalam jangka pendek, PANI cenderung melemah untuk menguji level 13.500 dari angka penutupan hari ini ada di angka 13.825. Baik, Bapak Robertus menanyakan saham Toba, Pak, ambil posisi di 350. Hari ini melemah ke 380, profitnya sudah mulai menipis, support mungkin yang harus diwaspadai ataupun stop loss yang harus dipasang. Toba dari angka penutupan 380 masih cenderung melemah untuk menuju level 300 dari angka penutupan 380 cenderung melemah untuk menuju level 370 hingga 365. Untuk sementara waktu hindari Toba. Oke, selanjutnya menanyakan saham Java, Pak. Ada 2 penanya kali ini. Yang pertama Bapak Diki dari Malaysia menyaksikan live streaming kita. Masih di harga average, Pak, di 1.555 untuk Java. Ada indikator profit taking tidak? Kemudian saya akan coba cek kembali. Java juga ditanyakan Bapak Samekto dari Surabaya sudah punya di 1955. Apakah masih ada penguatan atau uptrendnya, Pak? Baik, to the point saya akan jawab. Java di angka penutupan hari ini di angka 1.905. Cenderung mengalami koreksi. Nah, untuk itu bagi yang sudah profit tadi saya perhatikan ada di angka 1955. Ini adalah momen untuk profit taking apabila entry point-nya jauh di bawah angka 1905 hari ini. Oke, 1555 tadi ada yang masuk juga, Pak. Profit taking juga?
Ya, itu kalau sudah ada jauh di atas entry point saat ini, Ya. momen untuk profit taking. Yang satu nyangkut di 1955, Pak. Nah, yang 1955, angka stop loss dari angka 1955 itu ada di angka 1930 hingga 1925. Nah, untuk itu Baik. Dengan kondisi saat ini stop loss masih menjadi pilihan ya. Oke. Apa karena cenderung mengalami koreksi jangka pendek. Baik, Bapak Anggiat dari Bekasi menanyakan saham Aces, Pak. Sudah profit di 760, penutupan hari ini di 775. Resisten selanjutnya. Dari angka penutupan hari ini 775, Aceh cenderung menguat untuk menguji level 780 hingga 789. Artinya angka 780 menjadi target pertama resisten, kemudian 789 itu menjadi top line atau resisten terakhir. Untuk itu hold Aceh dan Aceh cenderung menguat untuk dalam jangka pendek. Pak Indar dari Bali menanya saham HGII, Pak. Pendatang baru sepertinya, nyangkut di 240, Pak. Hari ini ditutup di 220 untuk HGII. HGII di angka 220 saya kira hold ya, karena dengan sentimen yang ada dalam jangka pendek, HGII masih dapat menjadi pilihan, tetapi hold dalam jangka pendek. Untuk itu sementara HGI dapat di hold dalam 1 minggu ke depan. Baik. Bapak Ari dari Jakarta menanyakan brand, Pak. Sudah profit karena ambil posisi di 9962. Tapi rencananya ini baru akan jualan di 2 bulan lagi. Resisten selanjutnya untuk brand. Brand di angka 9.850, cenderung menguat untuk menguji level psikologis justru yang terdekat 9.000 hingga yang tertinggi 10.000. Ya. Artinya walaupun jangka menengah brand memiliki tren untuk menguji kembali level 10.000, namun demikian brand menjadi pilihan untuk jangka pendek dengan target yang terdekat ada di angka 9.950. Baik. Hold brand hingga jangka pendek dan jangka menengah di 10.000. Oke, Bapak Jason dari Jakarta maksud saya nih, Pak. Goto bisa ke 90 tidak? Oke, Goto dengan posisi 80. Halo Pak Luki? Ya. Ya. Bisa Goto dengan posisi 84 cenderung menguat tipis ya, sebenarnya targetnya ada di angka 88. 90 menjadi target tertinggi daripada Goto. Untuk itu hold Goto dengan potensial upside atau ruang pertumbuhan tipis ke angka 87 hingga 90. Baik, jawaban Pak Jason dari Jakarta untuk Goto tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Waktu kita cukup terbatas. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan menanyakan HMSP, Antam, dan juga BRPT. Dan kami mohon maaf dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Luki, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu Pak Luki. Sama-sama Mas David, terima kasih rekan-rekan semua. Baik, terima kasih ada Bapak Luki Bayu Purnomo, founder LBP Enterprise. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Highlight yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya David Sun Oval, pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.